Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Tiada hentinya kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan, bahkan kesempatan kami untuk belajar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang sedang menebus dosa kami. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami, penebusan yang Engkau berikan, biarkanlah kami lakukan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami boleh layak untuk memberitakan firman Tuhan ini, dan kami belajar firman Tuhan. Dengarlah seluruh doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Sudah lama ya. Apa kabar semuanya? Barangkali ada yang belum mengenal saya. Ya, biasanya memang kalau di GKI jarang-jarang pakai nama Fidelia. Itu Fidelia nama ngetop aja. Tapi nama ngetopnya Afung ya. Dari kecil lahir Om Brojol. Wah, udah mau Betawi Om Brojol. Sudah lama sekali. Ya dulu kalau ngelihat ini rasanya kepengen lagi. Saya seperti dulu lihat Kinky, Josephine, Dewi, Martinus, Jaya gitu ya. Mereka kecil lagi, karena kita awet muda lagi sih. Kalau sekarang ini setengah abad udah lewat, tunggu tahap antrian, ya. Kita tunggu tahap antrian. Kalau Tuhan memang berkenan, saya bisa capai angka 7 di depan, itu udah luar biasa. Tapi Tuhan begitu baik. Jadi tinggal hitung aja berapa lama lagi. Jadi 10 jari ini saja sudah mencapai 70 lebih seperti itu. Tapi biarlah apa yang sisa hidup ini kita ini, bagaimana kita bisa mengkaryakan diri kita untuk Tuhan. Ya memang saudara kita harus jujur ya, kekristenan itu berjalan di tempat. Ya, jadi mungkin kita katakan di sini berkembang, di sana berkembang. Tetapi kembangnya sama-sama aja, kembang Kamboja, ya. Jadi saudara tahu ya kembang Kamboja itu kebanyakannya, ya. Jadi saudara itu bukan kembang yang mahal, tapi mahal juga kalau adeniumnya. Tapi kalau kembang yang tinggi yang biasa buat main cenca itu mah murahan dikit ya. Tapi saudara, yang saya ingin mau mengajak ini, saya dikasih tema saya nggak boleh panggil dia King, sama Bapak King ya. Ya jadi. Ya, di komunitas iman yang berbuah, saya mulai berpikir komunitas yang beriman berbuah. Wah, saya pikir, tenang aja, komunitas beriman dan berbuah mah udah pasti kecil lah. Tapi ketika dia kasih di Filemon 1 ayat 1-7, saya mulai mikir, ini apaan ini? Maksudnya komunitas iman yang berbuah, kasih PR banget sama saya gitu ya. Jadi saya biasanya saudara suka bikin contekan, udah kebiasaan nyontek gitu ya. Jadi saya pikir nih, saya dikasih PR bener nih, masih kinky dikit. Saya pikir kalau ada PR. Terus saya baca, saudara, kitab ini di mana pada saat itu kalau kita baca, Paulus itu ada di dalam penjara. Jadi saudara saya, dan itu semua nanti kita baca itu adalah murid-murid dia. Saudara, ketika saya baca di sini, saya dapat berkat banyak. Saya katakan, Tuhan, melalui kitab Filemon pasal 1 ini saya dapat banyak berkat. Kenapa? Saudara, mungkin saya cuma kasih 30 tapi agak lebih sedikit ya, karena saya mau mengupas, kita mau sama-sama, saya mau mengupas per ayat. Kalau enggak, sayang kalau kita tidak melihat kedalaman dari firman Tuhan ini. Mula-mula waktu saya baca sih, apa sih maksudnya ini, saya seperti itu. Tetapi saudara, kalau kita melihat di sini, si Paulus begitu dalam sekali bagaimana dia membicarakan masalah komunitas iman itu. Jadi saya pikir tepat juga seperti ini. Jadi Paulus itu melihat begitu jauh, begitu dia melihat ke depan, apa
yang harus dia lakukan sebagai dia hamba Tuhan, dan juga bagaimana relasi dia dengan teman sejawat dia, juga dia bagaimana dengan jemaat. Itu yang saya melihat luar biasa. Tepuk tangan dong buat kemuliaan Tuhan. Oke, saudara, kalau saya nanti grogi karena ini saya semua ya. Oke, kita mulai yang pertama. Saudara, ada sebenarnya nanti ada 4 hal di sini yang nanti kita akan pelajarin. Ya, jadi yang pertama, saudara, tadi udah disinggung sih sama si kalau nggak salah Rika ya? Rika, oke. Rika kan brotherhood, sisterhood gitu ya. Saya memang yang pertama, saudara, memang di sini yang pertama memang saya masuk pas banget kamu brotherhood. Ya, jadi saudara kalau di situ dikatakan begini, mata saya rada siwer gitu. Tadi saya udah cita-cita, lah mata gua nih kayaknya udah kena katarak nih lah gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah saya pakai handphone karena sekarang udah zamannya zaman gini kan, meskipun kita baby boomer ya kok ya. Jadi meskipun saya ini udah, kita kan baby boomer, kamu kan yang tahun 19 itu kan milenial gitu ya. Jadi milenial Gen Z gitu ya. Tapi kita nih baby boomer udah matanya rada-rada katarak gitu ya. Jadi saudara gini, ayat 1 sama 2 ya, kita lihat ini, makanya saya bilang brotherhood. Ya kalau di Indonesia kan saya pakai brotherhood biar keren dikit dong. Masa dulu gitu ya. Jadi sebenarnya ada persaudaraan. Di situ dikatakan gini, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, ya, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Saya penggal situ dulu. Saudara, kenapa saya katakan ada brotherhood, ada persaudaraan? Saudara perhatikan situ, di situ ada kata Timotius saudara. Ya, saya mula-mula saya berpikir maksudnya apa saudara itu? Ya, nanti dia diulang lagi sebenarnya ayat 2 di situ dikatakan juga, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Archippus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi saudara lihat ya, di situ berarti ada teman sekerjanya, ada saudaranya, kemudian juga ada jemaat. Jadi saudara, saya ingin mengatakan ini, di dalam brotherhood juga ini saya pilih saudara. Ya, hal yang pertama itu kita melihat ada hubungan yang erat. Nah, digambarkan ada hubungan yang erat antara hamba Tuhan, antara sesama pengerja, antara jemaat dengan pekerja, ada juga hubungan yang erat dengan hamba Tuhan. Makanya si Paulus katakan, saudara, sedikit saya ingin katakan, saudara itu di dalam bahasa aslinya itu dibilang adelphos. Saya bukan masalah keren nih pakai, bukan. Tapi saya ingin mencoba. Saudara itu kan kalau saya bilang saudara Kingki, saudara Josephine, saudara Leni, saudara Siska, saudara Martinus, saya bilang saudara. Sama kan? Tidak ada bedanya saudara-saudara. Kalau saya kata saudara-saudara sekalian, ya saudara. Tapi di sini bukan begitu. Saudara di sini ada gambarkan adelphos, dan Paulus mengulangnya 2 kali. Ya, di situ dikatakan saudara perempuan itu Apfia, dan juga Timotius saudara. Ternyata di situ menggunakan kata adelphos. Adelphos itu menunjukkan hubungan yang sangat erat sekali, hubungan yang persaudaraan. Misalnya saya punya papa, gitu ya, misalnya gini, Ko Budi sama Cinen punya anak si Kingking sama Vivi, nah itu anak. Jadi di situ gambarkan rahim, satu bapak, satu emak punya anak si Kingking, dalam satu rahim si Cinen punya dia. Itu dikatakan hubungan saudara. Tapi bisa juga saudara gini, bapaknya satu, emaknya beda. Jadi saudara tiri. Itu juga dikatakan yang penting satu rahim. Satu bapak lain emak, tetapi satu rahim. Itu dibilang apa? Saudara. Jadi Paulus ingin menggambarkan begini. Hubungan kamu di dalam komunitas iman itu, bahwa kamu itu saudara sebagai hubungan seperti keluarga. Dia ulang 2 kali. Jadi hubungan seperti keluarga. Jadi bukan hubungan sedarah gitu. Satu rahim, saudara. Itu maksudnya si Paulus. Jadi dikatakan sini brotherhood itu, makanya dikatakan ada hubungan yang erat. Jadi digambarkan itu, makanya dia menggunakan kata adelphos.
yaitu hubungan kekerabatan yang sangat luar biasa, yaitu hubungan darah dan satu rahim. Itu maksudnya ya, seperti itu. Jadi dia ingin menjelaskan bahwa di dalam komunitas orang beriman, bersaudara itu bukan sekedar teman biasa atau sahabat, tetapi saudara kandung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perterikatan iman kepada Kristus, kita ini saudara seiman. Seringkali kita ngomong saudara seiman kan? Tapi berapa banyak di antara kita tidak memikirkan itu. Saudara, sekarang gak heran, bagaimana kita ini sebagai seorang yang beriman, kita katakan saya saudara dengan kamu. Tapi salah-salah kata kamu. Urusan pekerjaan aja kita bisa saling sodok menyodok, saling menjatuhkan. Dalam pelayanannya bisa berebutan, saudara. Yang mau nyanyi aja berebutan menjadi singer, padahal suaranya pas-pasan. Syukur dia bilang suara dia bagus. Saya bilang, dalam hati saya, bener juga dulu Rika, lu suara lu lumayan. Ya kan? Daripada lu gak bisa nyanyi, mainnya kunci di C, tiba-tiba dia di G, aku gak pusing. Ya saudara, kita dari begitu aja belum tentu kita bisa suka. Jadi saudara, di sini si Paulus ingin katakan, di dalam persaudaraan di gereja itu harus kental. Seperti kita bagaimana saudara kandung satu rahim. Si Paulus ingin katakan, kamu harus seperti itu. Jadi saudara, berapa banyak kita coba menilik kita. Apakah kita memperlakukan saudara seiman kita seperti saudara kandung? Makanya Tuhan katakan apa? Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya kalau kita balikin lagi seperti itu. Karena kasih yang Tuhan kasih itu, huruf itu bukan kasih seperti itu, kasihnya agape. Ya, jadi kasih, kalau udah ngomong masalah kasih agape, itu udah kasih Allah. Kita nggak boleh bantah. Jadi kasih yang tanpa pamrih. Intinya sini kembali si Paulus ingin katakan, kamu mengasihi saudara seimanmu, harus ada persatuan yang erat, hubungan yang erat, seperti aku mengasihi engkau. Yaitu apa? Rela berkorban, rela untuk tanpa, ya, misalnya tanpa pamrih, saya mengasihi kamu, saya menolong kamu juga tanpa pamrih. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang Paulus mau katakan. Ya, sampai sini aja. Jadi sisanya saudara baca sendiri. Ya, ini dikatakan ada hubungan. Ini saya buka contekan saya lagi. Kemudian saudara perhatikan lagi, ada fellowship, yaitu persekutuan. Kita lihat begini, ya, Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Di situ dikatakan apa? Ada fellowship, ada sebuah persekutuan. Jadi saudara, kekasih yang di sini dikatakan adalah agapetos. Jadi dari akar katanya agape. Kalau udah katakan agape, itu berarti si Paulus mengatakan bahwa hubungan saya dengan Filemon itu bukan sekadar hubungan filia. Ya, jadi kalau kasih itu di dalam kekristenan itu ada filia, ada eros dan sebagainya. Tapi yang paling kita inisikan adalah bagaimana kasih Allah itu ditunjukkan dengan bahasa yang agape. Seperti itu. Jadi si Paulus ingin katakan bahwa hubungan dia dengan si Filemon itu bukan sekadar saudara filia, bukan, tapi agape, begitu dikatakan. Jadi ini loh saudara seperti itu. Makanya dikatakan hubungan yaitu yang dia ingin tekankan kepada kita bahwa ini adalah hubungan kekerabatan, istilah hubungan yang sangat erat sekali saya dengan Filemon. Jadi kita melihat situ bagaimana Paulus itu sangat menghargai sekali si Filemon, penuh dengan penghormatan. Jadi di sini penghormatan yang luar biasa. Jadi dia menghargai si Filemon. Ini yang harus penting saudara ada di dalam komunitas iman. Bagaimana saudara bisa katakan saudara berbuah? Saudara, oh ada saya berbuah, saya kasih, sukacita, damai sejahtera, apa? Ya buah-buah Allah ada. Tapi saudara ada nggak semuanya tuh? Harus jujur tuh. Saudara katakan, apakah benar saudara itu menghormati orang, mengasihi dia sebagaimana Tuhan mengasihi kita? Si Paulus itu mengasih contoh, saya menghormati si Filemon, maka saya katakan kekasih, dikatakan kekasih teman sekerja kami. Jadi dikatakan ini loh saudara saya, ini loh yang saya ini kan, saya mengasihi dia sebagaimana Allah mengasihi saya. Jadi saudara bagaimana dia melakukan penghormatan luar biasa sama Filemon. Beda kalau kita mah baru jadi ketua remaja aja udah belagunya nggak ketulungan. Tapi untung mah dia waktu dulu jadi ketua remaja mau bayar pisan. Ya seperti itu. Jadi saudara baru juga jadi ibarat kata jadi majelis udah petang-peteng gitu ya.
Ini kursi nggak boleh digini, nanti rusak, nggak boleh. Wah, diomelin gitu. Jadi kalau ingat si Jaya tuh dulu waktu masih remaja tuh, kalau gedung berenang di atas lantai 3, katanya diomelin mulu dia seperti itu. Jadi saudara, di sini Paulus meskipun dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia yang mengajarkan Timotius, dia juga mengajarkan Filemon, seperti itu. Tetapi bagaimana saudara kita melihat si Paulus sangat menghargai bawahan. Jadi saudara, seorang pemimpin yang berhasil, dia care sama bawahannya, punya empati, dia punya rasa mengasihi, dia ada perhatian, dan bagaimana dia menghormati. Itu penting saudara. Bagaimana kita menghargai seseorang. Jadi saudara, kadang-kadang kita jadi seorang pendeta, saya kadang-kadang malu juga kalau depan saya dikasih pendeta. Kalau saya di kampus, saya nggak mau pakai nama saya, pakai pendeta. Buang pendeta ini. Karena gue di kampus urusannya. Kalau di gereja pendeta lah. Kalau di gereja saya pendeta, itu jangan pakai gue dokter-dokteran. Gue di sini pendeta. Gitu. Jadi beda-beda gitu ya. Jadi saudara, kadang saya bilang, "Lan, lu ngapain pakai gue dokter-dokteran gitu?" Nggak kenapa, kata si Melan seperti itu. Nggak usah lah, jangan tahu. Paling gue aja lu, saya bilang begitu. Dia bilang, udah gue pendeta aja cukup lah. Beban berat saudara. Ya jadi itu beban berat gitu. Jadi kalau di kampus saya bilang, pendeta, kalau udah ngomong pendeta, gue menyingkir udah lulusan udah. Kalau di akademik mau nggak mau kita mesti ada ya, karena jenjang akademik kan saya harus dinilai ya. Kalau nggak saya nggak punya, nanti saya nggak dapat sertifikasi dosen ya, seperti itu. Jadi saudara, di sini kita melihat bagaimana kita tidak bisa mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin saya lebih higher daripada orang yang lain. Saya lebih tinggi daripada kamu dan saya lebih pintar. Sorry ya, saudara, Paulus begitu pintar. Saudara, Paulus itu sangat-sangat pintar sekali dan sangat hebat sekali nih Paulus. Jadi saudara, apologetiknya si Paulus itu luar biasa. Jadi Paulus itu menghargai sekali orang lain, menghormati sekali orang lain. Jadi dia hubungannya kita perhatikan, hubungannya dia itu baik. Jadi saudara, kalau kita katakan brotherhood itu harus ada hubungan seperti itu. Bagaimana kita bisa menghargai orang, mengasihi orang, itu penting saudara. Jadi saudara, bagaimana saudara, ya yang terutama juga saudara harus menghargai diri saudara sendiri. Saudara, berapa banyak sekarang yang tadinya orang Kristen, pelayanan, kecewa sedikit sama gereja, bubar, saudara. Udah nggak tahu kemana lagi. Dikata di gereja sekarang pelit, gua ke tempat lain aja, tetangga gua lebih banyak, lebih bagus. Berapa banyak saudara seperti dan bikin malu gitu ya. Jadi saudara, dan kita kalau melihat sekarang mengerikan sekali. Anak-anak Gen Z ini, terus anak-anak Alpha sekarang, mereka menormalisasikan saja. Dia percaya nama Yesus, percaya. Enggak, Tuhan doang. Masalah agama ya gue ke gereja aja lah, emak gue suruh ya, seperti begitu. Nah ini yang menjadi sebuah tantangan. Jadi saudara, kalau ada perpecahan di dalam persekutuan kita, bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama? Itu yang Paulus ajarin. Bagaimana kamu mau bisa seperti itu? Kamu harus menghormati si Filemon, kamu harus hargai si Filemon. Jadi si Paulus itu kasih contoh sama Timotius, sama yang lain-lain itu, sama jemaat juga harus menghargai si Filemon, karena dia di waktu itu dia di penjara. Maka dia tulis surat seperti itu. Jadi saudara, di sini Paulus tuh mengajarkan kalau kamu tidak ada persaudaraan yang erat, hubungan kamu nggak erat, kamu tidak ada persekutuan yang erat dengan saudara seiman kamu, habis kamu pelayanan kamu. Kamu tidak akan bertumbuh. Di sini Paulus katakan, kamu harus saling menghormati, kamu harus saling mengasihi, dan harus kamu saling mengerti satu dengan yang lain. Kita tidak mengatakan bahwa saya lebih hebat daripada kamu, saya lebih tinggi ilmu kamu daripada saudara. Gelar itu nggak ada gunanya saudara di hadapan Tuhan. Yang ada bagaimana hatimu untuk Tuhan, akal budimu untuk Tuhan, seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara, gelar nggak ada gunanya. Mau berjejer panjang juga nggak ada gunanya kalau kita penuh dengan kesombongan. Tapi bagaimana kita bisa dengan ada yang kayak ini, kita mau berikan yang terbaik. Maka saya harus belajar menjadi seorang pemimpin yang baik dan menghargai sesama teman kita. Amin ya? Amin. Ya, kemudian saudara ini ya,
Yang brotherhood ini ada 3. Kita perhatikan. Kepada Afifah saudara perempuan udah, kepada Arkhipus, ya segini, Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ini 2 orang, Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi coba si Paulus semua diangkat sama dia. Jadi saudara, di sini si Paulus ingin menggambarkan, menjelaskan nih ya, yang pertama dari ayat 1 ayat 2 itu brotherhood. Brotherhood itu ada 3. Ya bagaimana yang situ dikatakan bahwa kamu itu saudara, bukan saudara seperti biasa, tetapi kamu seperti saudara kandung yang terikat dengan hubungan darah dan satu rahim. Berarti kamu itu harus benar-benar mempertahankan persaudaraan kamu. Kemudian juga katakan kamu harus saling menghormati, kamu harus saling menghargai, supaya kamu itu benar-benar sebagai saudara seiman. Di sini saudara adalah dikatakan ketika dia seperjuangan, di situ dijelaskan atau itu adalah teman seperjuangan, dan di situ dikatakan ada satu visi, ada satu pikiran, dan ada satu tujuan. Saudara membentuk komunitas God is good. Ya di HP saya tulisannya God is good. Saya kalau baca ayat Tuhan memang selalu baik. Tuhan itu adalah baik. Seberapa banyak saudara mengatakan Tuhan itu baik, tetapi apakah saudara baik terhadap yang lain? Saudara mengatakan ya, Tuhan baik, tapi saudara baik nggak sama yang lain? Belum tentu. Sekarang kita mau tanya lagi saudara, apakah saudara ini main di sini aja cuman kongko-kongko nyanyi-nyanyi, terus sebelum datang makan dulu, gitu ya, makan dulu. Terus kemudian saudara duduk belajar firman Tuhan. Hari ini minggu lain, besok pendeta si A, besok pendeta si B. Saudara punya satu visi, satu pikiran, dan satu tujuan nggak? Harus jelas saudara. Jadi jangan saudara nggak punya satu visi, nggak punya satu pikiran, nggak punya satu tujuan. Nah saudara, di gereja juga sama saudara. Nggak punya satu visi, nggak punya satu tujuan, nggak punya satu pikiran. Hamba Tuhan tidak punya satu pikiran sama jemaat. Hamba Tuhan tidak punya satu pikiran dengan penatua atau bagian. Akhirnya gereja berantakan. Pekerjaan Tuhan akhirnya berantakan. Itulah kesalahannya. Kenapa? Tidak ada satu visi. Yang menjadi persoalan itu visinya mau kemana? Ini pelayanan Tuhan mau dibawanya kemana? Memang mau ke arah Bandung banyak, mau masukin tol juga sekarang, mau Cipularang silakan, mau jalan biasa juga boleh. Dari sini mau pulang juga ke Mangga Besar banyak, terserah saudara mau lewat kota Beosu juga boleh, kita nginter ke Pinangsia, balik lagi, ketemunya juga Mangga Besar, bener nggak? Ya kalau mau saudara mau lewatin jalan Gajah Mada, jalan Hayam Buruk situ, lewat Sawah Besar, mumpuk ini percaya ketemu juga Mangga Besar, bener nggak? Ada visi, tapi saudara kan harus ada satu visi. Visinya apa sih? Betul nggak? Visinya apa? Pikirannya sama nggak? Lah, King sama Josephine pikiran belum tentu sama anak. Kamu sama anak kamu, King jangan makan nasi goreng melulu sama sosis. Jelek tuh sosis. Kata King, nggak apa-apa. Anak-anak sekali-kali makan sosis. Belum tentu. Suami istri aja belum tentu satu visi, satu tujuan, satu pikiran. Ya kan? Bagaimana saudara dalam komunitas iman seperti ini? Belum tentu punya. Makanya gereja, saudara nggak heran gereja kalau ancur-ancuran sekarang. Karena apa? Gereja seneng banget dihancurin sama iblis. Kasihan lagi si iblis disalahin. Padahal kita juga pengen nandain kan ya. Kasihan loh si iblis disalahin. Oh saya sorry deh, nggak maksud begitu ya iblis. Sebenarnya salahnya salah manusia sih. Karena apa saudara? Kita punya keangkuhan hidup. Kita tidak pernah belajar. Dan yang pertama, si Paulus bilang apa? Belajar menghargai dan menghormati. Si Filemon. Kemudian dia bilang, lu satu visi nggak? Dia bilang makanya jemaat satu visi, satu pikiran, satu tujuan, aman terkendali. Jos jalan, betul nggak? Dia bilang apa? Ya, yes, Jos itulah Josnya. Udah selesai kampanyenya, tetapi seperti itu. Jadi saudara, bagaimana kita bisa punya satu visi? Dalam rumah tangga juga saudara, kalau kita nggak punya satu visi, bapak belur anak saudara. Kasihan, emak bilang nggak boleh, bapak bilang boleh. Satu visinya, bagaimana kita mengarahkan? Saudara, mengarahkan anak-anak sekarang untuk
mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu susah, saudara. Jangan dikira gampang. Ya, saudara, anak-anak sekarang semua rata-rata main gadget. Saya kalau duduk gitu ya, ngeliat tuh di mall kita makan, gak usah jauh-jauh saya. Saya, saudara, kalau makan gitu ya, duduk makan. Mau pesan apa? Ada gini. Terus saya bilang gini. Ya, sama itu si suami. Saya bilang, Bibi, mau makan apa? Terserah. Jangan makan ya, saya bilang. Handphone boleh nggak masukin? Saya bilang gitu. Kan itu dia terima telepon gitu ya. Saya bilang, kalau kita ketemu mau ngapain dong? Kasih dek, handphone lo taruh ya deh, ntar awas nanti. Terus kasih Jessica, iya deh. Ya memang pesan apa gitu. Jadi saudara duduk di meja makan aja handphone. Kayaknya handphone lebih berarti daripada gue. Betul nggak? Sama saudara ya, saudara kalau ketinggalan handphone bingung nggak? Mak, tolong ya, Bin, handphone gue ada nggak di rumah? Tolong dong kirimin pakai Gojek. Lebih sayang handphone lo daripada sayang bini sama sayang laki. Iya kan? Sayang anak lo pagi-pagi melek mata, handphone dibuka, lihat Instagram, lihat ada yang masuk lo dikit, padahal kagak ada apa-apa sebenarnya kadang-kadang. Ya kan udah pada tidur. Dibuka juga yang sisa kemarin. Males ya kadang-kadang kan. Ya gue mah lewatin aja. Kalau saya duduk ada, lu kan ngomong-ngomong capek kok kalau soal ke atas tuh kasih gua tahu aja lu ngomong apa. Kadang-kadang pas apa capek, telepon aja lebih gampang. Orang ibu-ibu nih, saudara saya mau tanya saudara punya ini nih handphone, tujuannya untuk apa? Saudara pada pakai ipong atau nyamnyung? Ya, minta ipong yang paling mahal, punya nyamnyung yang S Ultra gitu. Isinya saudara cuma apa sih? Bikin IG, Facebook, Twitter, ya? Cuman itu doang kan? WhatsApp-WhatsAppan, ngeliat IG, lihat baju, lihat itu, belanja online. Cuman gitu doang kan handphone. Kasihan apa tuh yang jadi handphone. Padahal ini Samsung ini atau mau Ipong itu tugasnya banyak. Kalau saudara bisa di aplikasinya kan mereka cuma bosan-bosan. Saya bilang, aduh, mak, nenek-nenek mah udah jangan banyak macam-macam deh. Saya bilang, lu baby boomer pakai aja. Sama saya, gua mau beli yang baru. Nggak usah lu pakai yang nggak usah macam-macam, lu pakai yang biasa aja. Gua bilang 6 juta, 5 juta udah lebih dari cukup. Kalau tugasnya cuma WhatsApp-an doang aja belagu lu. Coba saudara, kenapa? Nanti ribet, si papi nih ya suka begitu. Karena kan saya mau beli, papi saya ada tabungan. Nggak satu tujuan lu, nggak satu visi. Jadi saudara, mau di rumah tangga, kita punya satu visi. Kita juga harus punya apa? Punya istilahnya satu pikiran, satu tujuan. Jadi saudara, jangan juga kita pelayanan. Ini juga saudara cuma pelayanin hura-hura doang. King, saya tahu King itu namanya kahon King. Ya, modern gue juga King gue tahu. Jadi jangan cuma gue pelayanan nih, pokoknya gue pelayanan, melayani Tuhan. Ini nanti dulu lu melayani Tuhan nggak punya visi mau ngapain? Jangan-jangan saudara pelayanan ke sini, saudara ke belakang ini cuma keinginan daging saudara doang. Hatiku puas. Puas apa? Puas gue datang ke sini. Yang penting gue puas aja. Gak ada urusan. Asal mau punya visi, sekarang mau dewe. Terserah lu. Yang penting gue datang ke sini, gue ketemu sama saudara. Wah ya senang sama sepenanggungan. Ya kan? Mau sepenanggungan, terserah saudara mau sepenanggungan. Tapi kan saudara harus punya visi. Dan mau dibawa kemana ini? Persekutuan saudara ini mau dibawa kemana? Terus punya nggak? Terus saudara sepikir nggak? Jangan cuma sepikir. Minggu depan konsumsinya apa? Nah itu kan sepikiran tuh. Enak nih risol nih. Gue seneng nih. Gue mau beli kasih lagi pengen ada satu tuh sama si Dita tadi begitu. Ini aja nanti diedit ya. Diedit ya. Maksudnya nggak boleh ngomong di sini, diedit. Jadi saudara, kita harus tahu ketika kita membuat sesuatu komunitas, kita harus tahu. Jangan cuma asal aja, sama gereja juga begitu. Satu visi, punya pemikiran yang sama, satu tujuan. Ketika hamba Tuhan, jemaat, penatua, majelis, pengerja semuanya bersatu padu, punya visi, punya pemikiran yang sama, tujuan satu, sentralisasinya apa sih? Kristus. Ada nggak kita ke sana? Ada nggak? Tadi kan nyanyikan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Ya juga sih benar.
Terus ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Kalau nggak ya, tanah yang berlubang kalau nggak ditimbun ya kalau berjalan jatuh, kan salah juga kan. Bisa kapelita kan kaki patah. Ya, tapi saudara, yang saya mau ingin kita tarik sama-sama, saudara, ini loh si Paulus bilang kita punya satu visi, satu tujuan, supaya itulah namanya brotherhood. Ada sebuah persaudaraan, ya. Seperti itu. Jadi saudara, ada hubungan, si Paulus ingin menggambarkan ayat 1-2 ini ada hubungan yang erat, ada hubungan yang harmonis, kemudian punya satu visi, satu pikiran dan satu tujuan. Semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, yaitu Yesus. Makanya si Paulus juga di kitab yang lain dikatakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maksudnya apa? Ketika kamu menerima keselamatan yang Tuhan berikan itu, kamu harus lakukan itu. Lakukannya apa? Kita balik lagi menjadi terang dan garam dunia. Itu susah saudara. Banyak orang Kristen udah percaya, yes. Pelayanan, yes. Hidup takut akan Tuhannya dulu, nanti dulu tuh. Tanda tanya, question mark banget. Nah itu yang harus kita melihat. Punya visi nggak lu? Lu punya jadi orang Kristen punya visi nggak? Oh ya saya mau dibaptis, nanti dulu. Lu dibaptis boleh aja dibaptis. Lu tahu nggak konsekuensinya menjadi orang Kristen? Itu harus jelas. Makanya si Paulus bilang, kamu harus punya visi, tujuan. Itu kalau kita punya satu visi, satu pikiran, satu gaspol, ya pokoknya gereja bertumbuh dan ngebludak di mana-mana. Ya, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat ini. Bagaimana? Hal yang kedua, ya itu kan tadi supnya itu ya, supnya si ada hubungan yang erat ya, brotherhood. Itu ada 3 poin. Ya. Terus kemudian saudara di sini yang poin ketiga, komunitas iman yang berbuah. Kita lanjut ayat ya. Nih saudara. Ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi saudara, di dalam komunitas iman, kalau kita mau bertumbuh dan berbuah di situ apa? God is present. God's present. Ya, God's present itu jadi, saya pakai bahasa Inggris sedikit biar keren. Ya, jadi God's present. Jadi apa? Ada kehadiran Tuhan di dalam pelayanan kita. Saudara, makanya ada ayat kan, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita. Tapi saudara, kalau saudara berdoanya itu nyumpain orang, ya kan gak ada Tuhan yang datang. Jadi saudara kalau gue doain lu, mudah-mudahan lu sakit perut lu, gue doain lu miskin seumur hidup, Tuhan gak datang. Jadi saudara, yang Tuhan datang bagaimana kita punya hati kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Jadi saudara, si Paulus mau kasih tahu, kalau kamu pelayanan kamu ingin bertumbuh dan kamu juga ingin bertumbuh komunitas kamu harus undang Yesus di dalam hidup kamu. Hidup kita dulu nih yang benar. Benarkah kamu udah menerima Yesus? Itu jadi tantangan. Jangan-jangan kamu dibaptis asal-asalan aja kayak teh celup gitu. Masa ini teh celup? Bukan itu. Bukan teh maca, celup, tambah susu. Bukan itu saudara. Bukan kopi tubruk. Bukan. Tapi bagaimana kamu benar-benar menjadi satu komunitas sekarang ini benar-benar yakin nggak udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu paling penting saudara. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu penting. Kehadiran Tuhan ada di dalam hati kita itu sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena Dia yang nanti akan mengendalikan kita. Jadi di sini saudara, bagaimana kita itu kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan itu merupakan dasar dari seluruh pelayanan. Itu yang Paulus mau gambarkan. Makanya dia kunci, dia katakan apa? Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dia buka dengan kata apa? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Intinya apa? Fondasi pelayanan kita, fondasi kehidupan kita itu adalah dasar kehidupan kita, dasar bagaimana kita itu meniti hidup kita, melangkah kita ke depan. Supaya apa? Ketika badai topan mengamuk, aman. Jangan badai topan mengamuk kayak si Petrus, aduh Tuhan gua tenggelam. Nanti aja lu udah biarin tenggelam. Sekarang saudara udah gak zaman kayak begitu mestinya. Dari dulu sampai sekarang. Ada tantangan, hadapin. Ada masalah, hadapin, jangan lari. Nah itu yang maksudnya si Paulus. Kalau Tuhan berserta dengan kamu, kalau ada Tuhan hadir di dalam kehidupan kamu, apa
tidak akan lari. Ini yang menjadi tantangan. Jadi saudara, tantangan kita adalah apa? Kita nggak senang makan sayur asem di restoran A, kita nggak suka, kita pergi ke restoran lain cari sayur asem lagi. Padahal sama aja sayur asem. Sayur asem nggak akan dikasih jengkol sama pete. Dikasih jengkol sama pete kalau bikin lodeh. Kalau saudara senang pakai jengkol, kecuali bikin semur jengkol. Ya, jadi saudara di sini Tuhan katakan, Ji Paulus kasih tahu sama jemaat itu, kamu harus tanamkan dasar itu sebagai fondasi bahwa Tuhan harus hadir di dalam sebuah pelayanan kamu. Nah, jadi katakan ini, yaitu fondasi. Jadi seorang pemimpin itu dalam pelayanan itu dasar iman kepada Yesus itu sangat penting. Jadi saudara harus menilik kita sama. Jangan pernah kita katakan saya sudah percaya Yesus sudah puluhan tahun, bahkan sejak dalam kandungan saya sudah percaya Yesus. Ya terserah lu sih mau ngomong seperti apa, tapi harus jujur. Itu ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau sebuah tantangan, siap nggak kita bisa mengolah itu? Bisa nggak kita semuanya itu kita, oh saya harus bertahan dan semakin kuat. Itu yang menjadi persoalan. Bagaimana kita punya tantangan? Ngikut Tuhan itu nggak gampang. Gak gampang. Bertubi-tubi masalah itu pasti ada. Tapi bisa gak kita melewati itu? Kalau kita bisa, itu pasti ada. Bisa. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup. Amin ya saudara ya. Amin. Saudara, ya. Terus yang ketiga saudara, saya ada 4 poin saudara. Catatannya sampai saya coret-coret ini. Ya, yang masih tradisional sedikit lah saya seperti itu ya. Jadi, saudara, kemudian yang ketiga kita lihat ayat 4 dan 5. Kita lihat ya, ayat 4 dan 5. Di sini give thanks. Keren ya saudara ya, give thanks. Jadi ada ucapan syukur. Ya, yang ketiga ini ada ucapan syukur. Dikatakan gini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, ya kita belajar sini ya dikit di sini. Si Paulus itu, ketika saya membaca, si Paulus kok buka di sini dengan dikatakan aku mengucap syukur kepada Allahku. Jadi di sini ternyata ada satu gambaran bagaimana si Paulus itu memuji dan bersyukur ketika dia melihat bagaimana jemaat itu bertumbuh dalam iman kepercayaannya kepada Kristus. Dia sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Ya, makanya dia katakan gini, makanya ada koma, ini sudah dikatakan ada koma. Setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Berarti si Paulus mendoakan enggak? Mendoakan. Makanya dia katakan saya bersyukur. Jadi dia memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dan dia melihat bagaimana di dalam doa dia itu, dia melihat jemaatnya, dia selalu mengingat kepada jemaatnya itu, bahwa ini bertumbuh di dalam iman kepercayaannya. Ya, jadi di situ. Jadi saudara, bagaimana dia bisa memuji dan bersyukur ya? Nah, ayat kelima di sini saudara, ya, karena aku mendengar. Jadi saudara kalau mendengar kita dengan apa saudara? Telinga kan? Tetapi di sini saudara artinya bukan hanya mendengar kita telinga, tetapi ada 4 arti. Ya, jadi situ ada 4 situ di sini ya saya lihat. Itu mendengar situ artinya apa? Mengetahui, memahami, mengerti dan memperhatikan. Jadi di sini kan Paulus cuma bilang, aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Di situ sebenarnya Paulus mengatakan dia memperhatikan. Jadi istilahnya di dalam penjara pun Paulus memperhatikan. Jadi dia memperhatikan, dia mengetahui, dia memahami. Kalau dia mengetahui berarti apa? Setiap persoalan kehidupan jemaatnya dia tahu. Meskipun dia di dalam penjara, dia mengetahui. Mau dia kena bisulan, dia kena urapan, dia kantong kering, semua tahu. Itu dia tahu. Ya, kalau dia memahami, berarti dia memahami setiap persoalan. Dia memahami setiap apa menjadi gerakan. Dia memahami benar. Jadi dia memahami situasi pelayanan itu dia sangat pahami. Kemudian apa? Dia mengerti dengan benar apa maunya jemaat. Dia mengerti benar apa kemauannya dia. Dan juga apa? Dia memperhatikan. Saudara ya, jadi si Paulus ini dia memperhatikan. Jadi saudara, inti poin ini harus ada di dalam sebuah pelayanan. Saudara mengerti nggak satu dengan yang lain?
Sama suami istri aja kagak mengerti, ribut melulu, berantem melulu, cuman hanya gara-gara apa? Gara-gara lupa lah, gara-gara uang belanja kurang lah, atau ya macam-macam. Seperti kita mengetahui dia enggak? Jangan-jangan ditanya, ada yang telepon, Bin, Kiki mana? Kagak tahu tuh, dari pagi nggak pulang. Contoh gini ya, mudah-mudahan juga yatim ya. Jadi saudara, kita tuh mengetahui. Jadi dia si Paulus itu mengetahui. Dia bukan sekedar mendengar, tapi dia mengetahui pergerakan pelayanan mereka. Makanya dia sebut tuh Timotius, Filemon, semua itu dia. Afibus itu semua dia sebutin seperti itu di awal 1 ayat 1 2 itu. Dia sebutin semuanya karena dia mengetahui. Jemaatnya pun dia mengetahui seperti itu. Jadi dia harus mengetahui, terus memahami. Kalau kita di dalam pelayanan udah tahu orangnya, kalau ketemu orang mau salaman aja susah, jangan kasih suruh asal dah. Tim doa aja kalau orang yang malu-malu. Ya kalau udah tahu dia takut kalau ketemu orang. Lu suruh salaman, suruh bagian tim doa di belakang. Nggak kenapa? Kalau suruh jangan suruh itu. Orang nggak bisa nyanyi, lu paksa suruh nyanyi. Nggak kenapa? Nenek-nenek ini yang hadir kira-kira ya. Mentang-mentang nenek-nenek, manula lu sia-siain lu ya. Nggak boleh lu. Wah protes, protes. Ya bisa gitu lah. Mentang-mentang nenek-nenek manula, nggak apa-apa, sempat dikit. Kira-kira aja lu. Ya kan nggak bisa begitu. Ya lu kan, bagi lu kan nggak memahami lu. Ya nggak boleh, nggak boleh begitu. Saya tidak masuk penyindir. Saya kan nggak tahu. Itu kan yang Roh Kudus yang ngomong nih. Itu lu nggak tahu. Tahu kan lu? Lu nanya lu. Lu cuma modal kita untung mainnya bagus lu tadi lu kalau gua protes lu jalan Sohendra mana tuh. Untung mainnya bagus lu. Tuh si kahonnya tuh ketipang-ketipungnya sama tuh. Udah nadanya mah lumayan. Kalau mah si kahonnya lari sendiri, si Sohendra sendiri bilang, "Kim lu kira-kira aja lu Kim mentang-mentang persekutuan doa ini lu mainnya yang bener lu." Gitu kan begitu ya, abong-abong kalau orang bilang ya nggak begitulah ya gitu ya. Jadi jangan begitu. Jadi lu harus apa? Lu harus mengetahui dong. Nenek-nenek datang di rumah dia sepi, cucunya pada pergi balik dia sendirian datang. Kasih yang bagus kayak apa gimana lu servis kayak gitu ya. Lu kira-kira jangan kayak begitu ya. Besok makanannya juga yang enak. Kalau mah kita jangan mau jadi manula lagi sih. Kita jadi anak muda. Memahami, itu juga firman Tuhan. Udah firman Tuhan jangan lama-lama ya. Kalau boleh 15 menit, kira-kira lu jahat bener. Ya, nggak memahami. Nenek-nenek juga datang juga tidur. Ya sudah 15 menit. Saya pernah, ini saya kasih tahu. Saya pernah khotbah di satu tempat. Dia bilang sama saya, Bu, kalau boleh khotbahnya cuma boleh 30 menit. Terus saya bilang, gila gua 30 menit dalam arti nih ya. Gila 30 menit saya bilang. Gila dia nyanyi ya. Pelayanan jam 8. Setengah 8 saya sudah datang. Setengah 8 sampai jam 8 dia bikin kayak biston dulu. Nyanyi setengahnya. Hitung ya setengahnya. Jam 8 mulai dia nyanyi lagi. Saya hitung-hitung. Lucu pun nih 45 menit. Hampir 50. Udah aja saya begini. Terserah lu mau ngundang lagi, boleh nggak ngundang juga nggak apa-apa. Aduh, terima kasih saya dikasih kesempatan. Terus saya bilang gini aja, mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ubah nama Tuhan Yesus Kristus gitu. Saya bilang, khotbah saya ini takutnya agak panjang karena saya akan kupas yang banyak supaya saudara ngerti. Supaya kalau ketelatan dikit kan nggak kenapa gitu ya. Tadi juga saya buka begitu dulu. Jadi saya begitu. Saya ini 30 menit itu time begini-begini. Benar aja yang dalam hati saya. Iya saudara, kalau saya boleh hitung nih saudara, masa saya cuma dikasih 30 menit, yang nyanyi 45 menit, nggak adil dong, nggak adil, saya bilang gitu. Saya gituin aja bilang, terserah, mau diundang terserah, nggak undang juga nggak kenapa dalam hati saya. Masa yang bener aja buat 30 menit lu nyanyi 45 menit lu nggak kering gigi lu nyanyi begitu dalam hati saya. Udah gua aja yang ngikutin tepuk tangan berdiri duduknya capek lah. Semua berdiri duduk apa lo pakai cang tinggi kalau lagi pelayan sini aja lo pakai teple. Ya kan duduk udah gitu. Belum lagi yang
tambah embel-embel. Aduh, Gusti, dalam hati saya geblok. Saya bilang, waduh, ini. Saudara bisa bayangkan presentasi di dalam sebuah pelayanan, presentasinya saudara bisa bayangkan. Namanya nggak gagal paham itu namanya. Nggak paham. Komposisi lagu sama komposisi firman Tuhan itu harus nggak bisa begitu. Jangan kamu nanti berkedokan Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Tabok. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Jangan bilang enak aja loh. Tuhan bilang bertakhta di atas puji-pujian tuh. Pintu surga mujizat ada, mujizat terjadi. Ya kali lo nyanyi aja terus. Ngapain lu di rumah aja? Nah itu ngomong-ngomong kita kalau nyanyi ini kena royalti nggak ya? Enggak ya, aman ya. Aman ya. Jadi saudara, kita juga harus mengerti loh di dalam pelayanan. Jadi saudara, kita harus mengerti dengan jelas. Menata sebuah pelayanan itu tidak semudah membalikan telapak tangan saudara. Dari memimpin liturgi aja saudara harus ada tuh. Bukaannya berapa menit, ininya berapa menit, khotbahnya berapa menit, ini berapa menit. Jangan kesaksian. Aduh, saya kalau suruh kasih kesaksian itu cerita. Kepanjangan sudah. Lu besok jangan kasih lagi tuh kalau kesaksian kayak model kayak begitu. Itu kadang-kadang saya bilang, ini mau kesaksian apa mau bikin sinetron, mau cerita berepisode. Saya bilang, jadi saudara udah mesti di-cut aja ya kalau kebakti gitu ya, jangan ada kesaksian. Tapi untungnya tadi dia nggak lama bersirikan. Saya terus lihat aja deh. Kan waktu gua buat khotbah kan dikurangin sama dia karena kesaksian. Lu nggak lama lu Rikan. Kan kalau dia lama lah, buat aja gua bilang nggak bisa dong. Lu mulainya jam berapa? Gua dikasih segini. Lu tadi datangnya gua telat. Bilangnya 6:30 udah mulai. Buktinya 45 menit lewat. Terus dulu dia lagi nyanyinya panjang-panjang. Terus dia lagi kesaksian. Ya gua berapa menit? Nggak asik. Mengerti bagaimana menata. Ya kan? Harus memahami gue dong yang khotbah. Lu kira, gue sih nggak apa-apa 15 menit. Oke aja gue baca ya. Begini kira-kira ya saudara nanti pulang baca sendiri. Terima kasih Tuhan berberkati. Amin. Oh gue mau aja. Yang penting gue dapet PK. Tapi kan nggak gitu gue. Gue memahami benar tanggung jawab sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan yang benar. Saudara, ya sebenarnya lu kayak baru kenal gue aja lu dalam hati saya begitu ya. Jadi saudara bukan orientasinya kita tuh benar-benar memahami benar sebuah pelayanan. Jadi memahami, mengetahui dengan jelas, memahami, mengerti, memperhatikan. Jadi saudara kita memperhatikan semua saudara seiman. Sekali dia nggak datang kata, lu kenapa dia nggak datang? Punya masalah. Lu kenapa lu? Jadi kita apa? Memperhatikan. Itu biar apa? Namanya itu harus ada. Si Paulus itu dilakukan bagi dia. Di dalam penjara dia lakukan itu. Jadi saudara dia tidak sembarangan seperti itu. Jadi saudara si Paulus itu memiliki respon yang luar biasa. Makanya dia memuji kepada Tuhan dan dia bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepekaan kepada dia untuk bisa memperhatikan jemaatnya. Mengetahui jemaatnya. Dan dia juga memahami dan mengerti kepada jemaat yang seperti itu. Jadi saudara, inilah yang harus dilakukan dan dikerjakan di dalam sebuah pelayanan. Ya, jadi yang terakhir saudara, seneng kan lo terakhir? Pulang lo ya. Oke. Ayat 6 sampai 7. Sini ya. Fellowship. Ada persekutuan, ya jadi situ. Dan kita lihat. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebagai hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Saudara ini kalau ada kata kasih itu kasihnya semua agape. Ya jadi saudara, fellowship ada persekutuan. Di situ saudara lihat dibuka dengan ayat 6 apa? Aku berdoa. Jadi di dalam sebuah persekutuan itu saudara harus saling mendoakan. Supaya apa saudara? Saudara semakin kuat. Yang lemah kita doakan, yang sakit kita doakan, yang lemah iman kita doakan. Jadi saudara jangan ada lagi kekecewaan. Itu yang penting. Jadi saling mendoakan, ya di situ kan. Jadi apa? Saling menguatkan. Jangan saling menjatuhkan. Jadi saudara
bagaimana istilahnya turut mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jadi kita apa? Saling mendoakan. Bukan biarinlah dia nggak datang, memang gayanya begitu, nyebelin. Gak usah biarin, itu juga dia kalau dia lagi udah bayar juga dia datang sendiri. Ya nggak bisa begitu, saudara. Saling mendoakan, bagaimana kita saling menguatkan, saling mengerti. Itu namanya fellowship. Namanya juga apa? Persekutuan, saling berbagi, saling berpartisipasi. Ini yang dilakukan oleh jemaat di sini. Jadi kita melihat bagaimana turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita. Intinya apa, saudara? Turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Intinya apa, saudara? Mereka di situ, kalau kita belajar dari gereja mula-mula, bagaimana para jemaat itu duduk datang bersama-sama belajar firman Tuhan, dia menyanyi memuji Tuhan dan sama-sama belajar akan firman Tuhan, kerinduannya firman Tuhan. Ini juga apa? Mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi pengetahuan yang baik, bagaimana kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang salah, mana yang jelas. Jadi kalau ada teman yang salah, kita tegur dengan baik. Kalau ada saudara kita yang melenceng, kita tegur dia seperti itu. Jadi saudara, di sini intinya saudara di dalam fellowship itu, jangan kita baper. Ya, saudara, kalau kita baper, saudara susah. Jadi bagaimana kita di dalam sebuah persekutuan itu, kita harus saling mendoakan. Jadi kalau kita balik lagi tadi ke ayat itu, kehadiran Tuhan itu sebagai basic dasarnya itu, ya itulah nafas kehidupan kita, berdoa. Saling menguatkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Intinya jadilah komunitas iman yang berbuah. Saudara, bagaimana saudara bisa menjadi komunitas iman yang berbuah? Tadi satu apa? Brotherhood, God's presence, kemudian apa? Give thanks, fellowship. 4 ini harus ada di dalam komunitas iman kita, supaya kita apa? Bertumbuh di dalam iman kepercayaan kepada Kristus, dan kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sebagai apa? Religiusitas kita. Yaitu apa, saudara? Kalau ada orang yang susah, dibantu. Ada masalah, teman kita saling mendoakan. Saudara, jangan terlalu berpikir kalau kita menolong teman saudara iman itu harus dengan materi. Enggak seperti itu. Makanya di fellowship ini dikatakan saling mendoakan dan saling memperhatikan. Amin, saudara ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mohon kesediaan Pendeta Andreas untuk berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang kami sudah dengar, bagaimana komunitas yang baik, yang bertumbuh di dalam komunitas yang kami adakan setiap bulan ini. Biarlah pencerahan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, di mana Pendeta Fidelia, kiranya ini menjadi berkat buat kami semua, dan kami mengerti bagaimana hati Paulus begitu luar biasa. Dia memperhatikan, dia selalu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan jemaat dan juga semua komunitas yang ada, untuk saling bergandengan tangan, saling peduli satu dengan yang lain. Ya Tuhan Yesus, kami percaya ini menjadi bekal buat kami untuk pertumbuhan komunitas yang kami adakan ini. Kami percaya firman Tuhan ini sudah ditaburkan buat kami untuk kami menjadi pelaku firman, dan seperti apa yang sudah dijabarkan, bagaimana Paulus begitu peduli dan juga memberikan pengertian yang lebih dalam lagi di dalam persekutuan itu, bukan semata-mata sebagai sahabat kawan saja, tapi seperti persaudaraan yang terikat, yang seperti saudara kandung, dan juga sungguh-sungguh menjadi kawan yang karib dan sehati sepikir seia sekata. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan selanjutnya ke dalam Engkau, dan apa yang firman Tuhan ditaburkan ini kami percaya tidak akan pernah sia-sia dan menjadi bertumbuh, berakar, dan berbuah dengan lebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih akan firman-Mu ini. Haleluya. Amin.